senengnya, tapi tentang apa? Tenang, betul? So, saya mau tanya, teman-teman di TSM kerja, izin. Kalau bicara gaji, relatif apa enggak? Kalau bicara gaji, relatif atau enggak? Pasti relatif, betul? Ada yang bilang gede, ada yang bilang kecil, ada yang bilang biasa-biasa aja, ada, betul? Tapi kalau bicara tenang, kerja di sini tenang atau tidak? Tenang atau tidak? Jangan bohong. Kalau bicara gaji relatif, betul? Tapi kalau bicara tenang atau tidak? Masya Allah, annual meeting perusahaan ini halal bihalal setiap Syawal. Ya Rob, tenang, berkah. Ini yang paling penting. Bukan tentang banyaknya gaji, bukan tentang luasnya apa yang kita dapatkan, bukan, tapi tentang ketenangan yang bisa kita dapatkan. Makanya teman-teman tolong catat, kalau di perusahaan ini sudah mendapatkan ketenangan, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena belum tentu di tempat lain kita mendapatkan keadaan yang sama. Setuju? Betul? Dan jangan samakan antara rezeki dengan gaji. Itu beda. Betul? Di kita itu tak rezeki kita besar. Nah ada, ini sih, mana ada jual mie perusahaan dimulai hotel bintang, mana ada. Di tertanam buat kita sayang lagi. Ustaz, kenapa harus Quran yang memulai? Iya, karena semua yang mulia dimulai dengan apa? Quran. Betul? Bulan yang paling mulia namanya apa? Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Betul? Lailatul Qadar. Kenapa jadi malam yang paling mulia? Bulan Ramadan. Karena di malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW kenapa menjadi makhluk yang paling mulia? Karena kepadanya diwahyukan apa? Al-Quran. Malaikat Jibril kenapa menjadi pemimpinnya para malaikat? Karena malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan apa? Wahyu Al-Quran. Betul? Mekah dan Madinah kenapa menjadi kota yang paling mulia? Karena di tempat itu tempat diturunkannya Al-Quran. Jadi semua yang mulia dimulai dengan apa? Al-Quran. Maka ayahanda Karis, Bunda Riro, Mbak Meta, Mas Aji, bukan tanpa alasan manajemen TSM memulai annual meetingnya dengan khatamul Quran. Kenapa? Karena ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan harus dimulai dengan yang paling mulia. Apa itu? Al-Quran. Apa itu? Al-Quran. Kalau Al-Qurannya aman hidupnya. Kalau Al-Qurannya terjaga hidupnya. Betul apa betul? Iya Pak ya. Makanya yang belum nikah, kalau bisa nanti cari laki-laki yang dekat sama Quran. Quran aja dijaga, apalagi kamu. Kan begitu, betul? Cari yang dekat sama Quran, cari yang mau baca Quran. Syukur-syukur, ini syukur-syukur udah mah hafiz Quran, udah mah pintar, cakep, kaya. Kalau ada itu juga. Ada. Kalau ada kan? Tapi insya Allah ada, minimal orang yang mau baca Quran. Demi Allah, hampa hidup seseorang kalau hidupnya tak diisi dengan Al-Quran. Makanya kalau Ahilman ditanya, ada surat pilihan yang harus kita baca setiap hari. Kalau saya punya amalannya dari guru saya, yang mau diamalin boleh, yang ngikutin boleh. Ada 7 surat pilihan yang kalau bisa jangan ditinggalin setiap hari dah. 1, surat Ar-Rahman. Surat apa? 2, surat Al-Waqiah. 3, surat Al-Mulk. 4, surat Al-Jin. 5, surat Al-Insyirah. 6, surat Al-Ikhlas. 7, kalau hari Jumat surat Yasin. Kalau hari Jumat surat Al-Kahfi. Kalau hari-hari yang lain surat Yasin. Jadi ada berapa? 7. 1 surat apa? Ar-Rahman. 2 Al-Waqiah. 3 Al-Mulk. 4 Al-Jin. 5 Al-Insyirah. 6 Al-Ikhlas. 7
Kalau hari Jumat Al-Kahfi, kalau hari-hari biasa Yasin. Apa di antara keutamaannya? Kata guru saya, 1 surat Ar-Rahman, biar disayang sama Allah. Kalau Allah udah sayang, maka Allah akan gerakin makhluknya buat sayang sama orang itu. Ini rumus. Yang kita kejar itu jangan cinta manusia. Cinta manusia mah ada habisnya. Betul apa enggak? Betul. Dan manusia itu punya potensi menyakiti kita. Itu manusia. Makanya kalau ada di antara teman-teman yang bilang gini, aku tuh disakitin sama dia. Shh. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Jumat itu. Ayo man, aku disakitin sama dia. Aku tuh sakit hati sama dia. Shh. Salahnya kamu yang terlalu berharap sama dia. Betul. Manusia itu berpotensi nyakitin hati, betul? Makanya di surat Ar-Rahman kita diajarin sama Allah, buat apa? Ngejar cintanya Allah. Kalau Allah udah cinta sama kita, maka Allah akan gerakin semesta mencintai kita. Maka di surat Ar-Rahman disebutin 33 kali ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa kali? 33 kali itu disebutin di Ar-Rahman. Kenapa? Allah mau bilang sama kita, manusia, seberat apapun hidupmu aku mencintaimu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Izin ya, yang namanya hidup masalah gak akan pernah selesai, betul gak? Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup. Mati. Alias apa? Maut. Alias apa? Alias mati. Orang itu makin hidup, masalahnya makin banyak. Ibarat pohon makin tinggi, anginnya makin kencang, betul? Betul apa enggak? Coba teman-teman pilih, mau jadi pohon, mau jadi rumput. Jadi pohon. Hah? Jadi pohon. Rumput, anginnya biasa aja, rumput. Pohon tinggi, anginnya kencang. Sekalian jadi pohon aja, ngapain jadi rumput, sama-sama kena angin. Betul? Maka kalau sekarang ada di antara kita yang kita dikasih masalah tuh gede banget. Masalah aku tuh besar banget, berat banget. Allah tahu kamu tuh pohon, bukan rumput. Kamu tuh lebih baik daripada orang-orang lain. Maka jangan kira. Coba Ustadz Hilman punya masalah atau tidak? Tidak. Kata siapa Anda? Itu masalah Anda. Sibuk dengan masalah orang lain kadang-kadang gitu. Ahilman ngomong kayak gak punya masalah. Ahilman ngomong gini karena punya masalah. Pak Karis punya masalah tidak? Jangan kira beliau BOD lebih besar masalahnya, lebih berat babnya. Nggak bisa kita bilang begini, enak ya jadi direksi, belum tentu. Pak Karis juga bilang enak jadi manajer. Kata manajer enak jadi Pak Karis. Bulan balik aja nggak ada habisnya. Semua orang diuji sama masalahnya, betul? Bukan salah masalah, tapi kadang yang sering salah cara kita menyikapi masalah. Maka Allah nggak mungkin netepin masalah sama orang kecuali Allah tahu orang itu mampu. La yukallifullahu nafsan. Betul? Makanya di sini jangan bilang gini, lu mah enak mata lu. Semua juga sama. Ayo kita buktikan. Izin, Ahilman mau tanya. Waktu kita sekolah ada masalah nggak? Pengen cepet apa? Lulus. Izin Allah lulus, masuk kuliah. Waktu kuliah ada masalah tidak? Ada. Pengen cepet apa? Ada. Kerja, lulus, betul? Dapat kerja, udah kerja, ada masalah nggak? Ada. Apa masalahnya? Gaji gede. Gajinya pengen Gaji. Ya. Berharap 2 koma, yang berharap 2 digit, yang datang 2 koma. Tanggal 2 sudah koma maksudnya. Udah kerja, hampa hati sendiri. Pengen apa? Nikah. Betul? Izin Allah. Nikah. Abis nikah ada masalah atau tidak? ada. Punya anak. Tambah dikit tambah banyak. So yang udah nikah nih, masalah tambah dikit tambah banyak. Banyak. Kenapa Anda curhat begitu? Ini di samping AC ini ngomongnya dari hati banget. Banyak Ustaz. Maka jangan bilang begini, enaknya udah nikah gak ada masalah. Kata siapa? Makanya mohon maaf, pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat
Betul? Kalau sendiri itu bisa lebih menenangkan, ngapain juga kita nambahin orang? Itu mengobatin buat yang jomblo aja. Ustaz, ini kadang-kadang aku tuh udah lama Ustaz deket sama orang itu 5 tahun Ustaz, nggak ada angin, nggak ada hujan. Aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata numpang hidup. Aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Pergi dia ninggalin saya. Romantis. Catat ini kalimatnya. Jangan salahkan orang yang pergi meninggalkanmu. Allah mematahkan hatimu karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan dirimu. Betul apa betul? Makanya tenang aja, Mbak Meta, tenang aja. Tenang aja. Di luar sana boleh ada yang menyakitimu, tapi Ahilman gak akan pernah menyakitimu. Hari ini ini pengen bilang ada Allah. Ada siapa? Ada Allah. Janganlah galau-galau. Makanya baca surat apa? Ar-Rahman. Allah sayang sama kita ya Roh. Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamahul Bayan. Itu dibaca tuh tiap hari. Ngerasa kita dipelukin sama Allah. Betul apa betul? Makanya Ustaz suka bilang begini, masalah itu singkatan Bunda Ayah. Apa masalah? Masa mengenal Allah. Kadang diakui atau enggak, kalau kita pas lagi dikasih masalah ngerasa deket sama Allah. Setuju enggak? Orang kalau lagi dikasih masalah ya nggak pernah tahajud jadi tahajud. Coba. Belum azan udah sholat. Gila itu. Ya sholat tahajud. Pengennya buru-buru nih lagi dikasih masalah. Maka yang pertama amalan suratnya surat apa? Ar-Rahman. Apa keutamaannya? Biar disayang sama siapa? Allah. Kalau Allah udah disayang, Allah udah nyayang kita, udahlah. Manusia itu akan ngikutin nyintain kita. Yang kedua Al-Waqiah. Surat apa? Apa keutamaannya? Dimudahkan rezeki. Dimudahkan apa? Rezeki. Makanya kalau bisa kapan bacanya? Pagi. Ba'da sholat subuh, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Betul? Nanti terakhir yang ketiga Al-Muluk sebelum tidur. Biar diangkat derajatnya, biar diamanin alam kuburnya. Al-Muluk. Nanti ada yang keempat Al-Jin. Biar dijaga dari godaan apa? Jin. Ada jin yang sifatnya jin, ada yang jin yang diserupai dengan siapa? Manusia. Kan banyak jin. Minal jinnati. Ini kita udah lurus nih. Izin ya, mohon maaf ya ayah bunda. Kadang godaan yang paling berat bukan datang dari yang jauh, datangnya dari orang terdekat. Betul? Sok aja. Teman-teman kerja di rumah udah serius, niat sungguh-sungguh, masuk kerjaan ada teman kita yang negatif vibes, tahu kan? Yang negatif bawaannya. Ketemu dia ngeluh. Saya mau tanya, kalau ada teman kita yang bawanya ngeluh, kita ke bawah apa enggak? Ke bawah apa enggak? Kita lagi kerja nih, teman kita ngeluh, kita jadi pusing kan? Lo yang ngeluh, gua yang puyeng ya. Dan itu ada, dan itu toksik namanya. Apa namanya? Apa itu toksik ya? Kita ketemu sama orang yang ngeluh terus, ke bawah nggak sama kita? Ke bawah. Tapi kalau kita ketemu orang yang positif gitu, senyum, tegar, ke bawah nggak? Ke bawah. Tapi kalau ketemu orang yang ngeluh terus, awal bulan cicilan motor, Akhir bulan, tengah bulan SPP anak sekolah, akhir bulan bayar kontrakan rumah, puyeng ke kita ini. Kita lagi kerja, lu mulu sih kenapa sih? Ya gue mau cerita doang sama lu. Gua tuh gak bisa nemenin sendirian. Gue pengen cerita sama lu. Saya mau tanya ya, orang yang dicurhatin emang gak punya masalah? gak punya. Orang yang dikeluhin emang gak punya masalah? Lebih banyak. Punya bos, punya. Makanya lu jangan ngerasa bahwa kalau lu cerita, orang yang di kita cerita itu gak ada masalah. Ada. Cuman bedanya sama lu kelihatan punya masalah, dia kelihatan gak punya masalah. Betul apa enggak? Terus gimana tuh Ustaz? Kalau ketemu orang jangan ceritain masalah lu.
ceritain kebahagiaan lo aja. Setuju? Setuju. Makanya pas masuk kantor tuh pertama kali tuh, apa kabar? Aku mah baik sih. Lu gak sehat. Lu berarti gak sehat sebenarnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, lihat catat kalimatnya. Jangan sibuk menceritakan dirimu kepada orang lain. Karena yang membencimu butuh, tidak percaya dengan itu, dan yang mencintaimu tidak butuh. Betul? Tidak semua ceritakan ke orang kecuali kebahagiaan. Bro, gimana kemarin mudik? Wah, sehat di rumah. THR cukup. Lebaran belum, udah habis THR-nya. Emang lu kalau cerita masalah selesai masalah? Enggak, nambah masalah. Udah positive vibes. Dan mohon ya, maaf ya Pak Haji Bambang, seluruh manajer, kalau ada karyawan kita yang negatif vibes, keluarin. Ngerusak perusahaan. Yang mana orangnya? Mas Irfan bikin surat resign malam ini. Ngerusak. Parasit itu, benalu itu kan beda. Ada orang yang datang menjadi solusi, ada orang yang datang menjadi biang masalah. Masalahnya dia cuma satu, tapi ngaruh kepada semua. Bahaya. Benalu. Maka jangan kaget, hama itu bukan dipelihara, tapi dibuang. Betul nggak? Betul. Dan orang yang toksik begitu, yang negatif vibes, merusak. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Biasanya orang begitu jauh dari Allah. Maka kunci pertamanya apa? Deketin Allah. Lewat apa? Ya Al-Quran. Baca surat Al-Jin. Ulangi. Satu surat apa? Ar-Rahman. Dua Al-Waqi'ah. Tiga Al-Muluk. Empat Al-Jin. Lima Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Biar apa? Biar dikasih kemudahan di tengah kesulitan kita. Orang baik itu ya Allah. Ingat ya, orang baik bukan gak punya masalah, tapi orang baik itu seberat apapun masalahnya terasa ringan karena Allah yang nunjukin jalan. Coba saya mau tanya begini, teman-teman naik mobil, kacanya kotor, oke? Kaca depannya kotor. Naik mobil, kaca depannya kotor. Sekarang saya mau tanya, kalau kita nggak bisa jalan, pertanyaannya, karena nggak ada jalannya atau jalannya nggak kelihatan karena kacanya kotor? Karena kacanya kotor. Nggak ada jalannya. Itulah analogi orang yang punya masalah. Teman-teman sering nggak dengar kalimat gini, Ustaz, hidup gua nih udah habis-habisan Ustaz, udah nggak ada jalan lagi. Sering nggak dengar kalimat begitu? Kayaknya udah mentok Ustaz, ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke depan mentok, udah nggak ada lagi Ustaz. Mulai hari ini bilang begini, bukan gak ada jalan, jalannya ada, cuman hatimu ketutup sehingga kau tidak menemukan jalan terbaik dari setiap perjalanan hidupmu itu. Maka teman-teman, nih surat Al-Insyirah itu surat yang bisa ngebuka dada kita. Baginda Nabi ketika dikasih wahyu alam nasrah laka sadrak itu lagi apa? Kan lagi merasa sempit lagi, lagi ngerasa terpuruk gitu, lagi ngerasa kok begini. Maka sama Allah, jangan khawatir. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Siapapun kita yang ngerasa lagi punya masalah, Ustaz berat banget masalah saya. Satu, ingat, yang uji kita siapa? Allah. Gak mungkin yang nguji gak ngasih yang baik-baik sama kita. Pasti Allah tuh ngasih yang baik sama kita. Setelah itu yang kedua, deketin Allah. Makanya minta tunjuk sama Allah. Dan teman-teman jangan khawatir, Allah tuh kalau ngasih jalan kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Dan saya ngerasain itu. Ayah Karis, Bunda Rio, Ustaz kan dari kecil anak yatim ya. Ayah saya meninggal ketika saya lulus dari SD, ketika masuk ke pesantren. Saya ngeliat tinggal ibu saya waktu itu sendirian.
Saya pernah bilang gini ke ibu saya, "Ma, kalau bapak udah nggak ada, gimana nanti Hilman sekolah?" Apa kata ibu saya? "Nanti mama yang jualan sendiri, yang penting Hilman sekolah." Maka singkat cerita, ibu saya single parent tuh, ngegedein saya. Tiap pagi beliau berangkat ke pasar, pulang siang, sampai rumah siang. Setelah sholat zuhur beliau jalan lagi keliling kampung jualan. Jadi kalau pagi di pasar dia, nah kalau siang keliling kampung menjajakan dagangan. Saya di pesantren. 3 tahun kemudian ibu saya jatuh di kamar mandi, dan kata dokter ibu saya stroke, sehingga ibu saya nggak bisa lagi jualan seperti biasa. Putus asa saya. Saya bilang, kalau mama sakit gimana Hilman sekolah? Dari mana nanti biayanya? Gimana nanti caranya? Apa kata ibu saya? "Mama doain, yang penting Hilman bisa sekolah. Hilman harus pintar biar dapat beasiswa." Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dulu kita ngerasa itu beratnya luar biasa. Tapi hari ini saya memahami bahwa kenapa Allah ngasih perjalanan yang begitu berat dalam hidup saya. Karena Allah tuh tahu gitu loh, orang ini diberatin sama Allah biar Allah tuh sengaja, biar jadiin orang itu jadi besar di waktu yang akan datang. Karena seseorang yang akan dibesarkan sama Allah biasanya akan dikasih hidup yang berat dalam dirinya, dan itu nggak apa-apa banget. Makanya sekarang kita sering bilang begini, sekarang kita bilang, "Ya Allah, kenapa begini?" Nanti kita akan bilang, "Ya Allah, untung dulu begitu." Gimana kalimatnya? "Ya Allah, kenapa begini?" Nanti kita bilang apa? "Ya Allah, untung dulu begini." TSM lahir, Ayahanda Karis mungkin gak pernah nyangka, di tengah pekerjaan yang beliau lakukan dulu, gak pernah kebayang, ikut sama orang, berat. Mulai Ustaz, modal dikit. Dulu kita bilang, "Ya Allah, kenapa begini?" Dikecewakan, dikhianati, ditinggal sama teman, dibenci sama atasan, diomongin banyak orang. Dulu kita bilang, "Ya Allah, kenapa begini?" Sekarang kita bilang apa? "Ya Allah, untung dulu begitu." Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al yusra inna ma'al fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Satu surat apa? Rahman, biar disayang sama Allah. 2 Al-Waqiah, biar apa? Dimudahin rezekinya sama Allah. Yang ketiga Al-Muluk, biar dijaga dalam hidupnya di alam kubur. Yang keempat Al-Jin, dijauhkan dari godaan jin dan setan yang terkutuk. Yang kelima Al-Insyirah, diberikan kemudahan dalam hidup. Yang keenam Al-Ikhlas, biar apa? Ikhlas. Punya hati yang ikhlas itu enak apa enggak? Enak. Ridho. Dan yang ketujuh Al-Kahfi, biar dikasih cahaya sama Allah setiap Jumat. Dan Yasin, biar dijaga kehidupan kita dunia akhirat sama. Maka ulangi ya, Syawal itu yang pertama artinya apa? Peningkatan. Setelah Ramadan harus ada apa? Harus ada apa? Peningkatan. Jelas sampai di sini? Jelas. Yang kedua, Syawal itu artinya ibtidaul khair, permulaan yang baik. Apa? Permulaan yang baik. Diambil dari huruf shin dan awal. Shin awal, Syawal artinya permulaan yang baik. Maksudnya kalau Bapak Ibu mau memulai sesuatu yang baik, kapan waktunya? Syawal. Ayo, yang mau rubah status, halo, yang mau mulai rubah status, kapan mulainya? Syawal. Yang mau mutusin yang gak baik-baik, kapan mutusinnya? Syawal. Yang mau menetapkan rencana dan kebijakan, kapan rencana yang baiknya? Syawal. Mau koalisi antar partai, kapan waktu terbaiknya? Syawal. Makanya sekarang banyak yang koalisi kan, ketemu silaturahmi, Syawal. Makanya Syawal itu permulaan yang baik. Makanya orang yang bermusuhan saling maafin di bulan apa? Syawal.
Yang jauh mendekat di bulan apa? Syawal. Yang dengki maafin di bulan apa? Syawal. Syawal. Makanya kalau ketemu bulan Syawal masih nggak mau memaafkan, butuh bulan apa lagi? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya TSM bagus sekali Ayah Karis memulai annual meetingnya setiap Syawal, karena Syawal itu ibtidaul khair, permulaan yang baik. Jadi jika ingin memulai sesuatu yang baik, kapan mulainya? Syawal. Betul? Mohon maaf. Yang di sini peneduh hak kami orang tua belum minta maaf. Ayo, minta maaf kapan yang terbaik waktunya? Syawal. Ada suami istri yang lagi bertengkar, ada nggak? Ada nggak? Ada. Lagi berantem ada? Ada. Yang lagi berantem suami istri akur. Kapan mulai akurnya? Syawal. Ayo teman-teman yang punya salah sama temannya di TSM, kapan mau mulai minta maafnya? Syawal. Ayo, kan kadang-kadang omongan kita, kadang-kadang ini kan nyakitin hati. Hati-hati ya, Ustadz. Kenapa Ustadz bilangnya di omongan? Teman-teman, kata Imam Al-Ghazali, etalase hati itu lisan. Jadi kalau kita mau lihat orang itu hatinya baik apa enggak, lihat apanya? Ucapan dari lisan. Betul? Coba, menurut teman-teman, ini orang hatinya baik apa enggak? Contoh, ini contoh. Satu kali ada orang yang lagi cerita, sebut aja namanya Ibu Tuti dan Ibu Ida. Ibu Tuti cerita sama Ibu Ida tentang anaknya Ibu Lilis. Kata Ibu Ida, Bu Tuti, apaan? Itu anaknya Bu Lilis lulus kedokteran UI. Kata Bu Tuti, anak Bu Lilis yang mana? Itu yang pertama, UI kedokteran. Gak mungkin. Bu Lilisnya juga bodoh, suaminya bodoh, gak mungkin masuk kedokteran UI. Kalaupun masuk pasti hasil nyogok atau nyuap. Coba saya mau tanya, itu kira-kira Bu Ida itu hatinya baik apa kotor? Baik. Bersih apa kotor? Kotor. Kenapa bisa kotor? Ucapan. Betul nggak? Ada tetangga yang beli mobil baru, tetangga beli mobil baru, dia ngomong gini, alah, mobil baru dari mana? Kan tahu kerjaannya apa? Nggak mungkin, paling korupsi. Hatinya bersih apa kotor? Kotor. Hatinya bersih apa kotor? Kotor. Kenapa bisa tahu begitu? Mulut. Lisan. Ucap. Salamatul insan fi hifdin lisan. Selamatnya manusia tergantung apa? Lisan. Maka keluarga besar TSM, kalau mau lihat orang itu baik apa enggak, lihat lisannya. Maka apa kata Nabi? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau apa? Diam. Betul? Maka ada bahasa diam itu emas, iya. Tapi berkata baik itu berlian. Status hari Sabtu itu. Diam itu emas, tapi berkata baik itu berlian. Maka orang berkata baik, apa yang orang lain dapetin berkata baik, itu baik. Di rumah tangga banyak orang yang salah bicara, salah tujuan. Jangankan salah bicara, nada aja beda, salah arti. Coba aja, saya bilang begini, ini jambu monyet, ini jambu monyet. Tapi kalau gini bilangnya, ini jambu monyet. Kalimatnya sama nggak? Sama. Nadanya? Beda. Artinya? Beda. Jangankan salah bicara, salah nada aja beda. Betul apa betul? Teman-teman minta naik gaji, bicaranya enak gak didengerinnya? Datang ke Pak Bambang, Pak Haji Bambang, nggak ada orang yang sebaik Bapak. Bapak dari atas sampai bawah semuanya baik, Pak. Dan selama saya kerja nggak pernah menemukan orang sebaik Bapak. Panjang prakatanya. Kata Pak Bambang, berapa nomor rekeningnya? Lo belum bilang tujuannya, tapi udah bisa ngerayu hatinya. Dapat apa enggak? Belum bilang tujuan, tapi bener caranya. Ketemu tujuan baik. Tapi kalau tujuannya baik, bicaranya salah,
sakit hati tidak? Oh, nggak usah jauh-jauh. Contoh di rumah tangga, suami lagi nonton TV nih, tiba-tiba datang. Tapi kalau tujuannya baik, bicaranya salah, sakit hati tidak? Oh, nggak usah jauh-jauh. Contoh di rumah tangga, suami lagi nonton TV nih, tiba-tiba datang istrinya, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang istrinya, Pak, udah azan, sholat, bapak teh udah tua, istighfar bapak teh, bentar lagi bapak teh mati Pak ya. Sholat Pak bapak teh, bapak mau sholat apa mau disolatkan bapak teh? Coba saya mau tanya, tujuannya baik gak? Baik. Tujuannya baik gak? Baik. Apa tujuannya? Ngingetin apa? Tapi caranya nggak baik. Jadi baik gak? Ujungnya apa kata suami? Lu nyuruh gua sholat apa nyuruh gua mati? Tujuannya baik, tapi caranya salah, nggak baik. Betul apa betul? Coba gini ganti kalimatnya. Ayah, udah azan. Iya bunda, sholat yuk. Iya bunda. Ayah tahu nggak? Bunda teh kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Enak gak? Enak gak? Walaupun di hati kadang-kadang begini kata si ibunya ya, Ustaz, kadang-kadang suami aku mah bukan tambah khusyuk Ustaz, tambah amburadul Ustaz. Walaupun di hati, saya kan penasaran, saya tanya, emang gimana amburadulnya? Ustaz, suami aku mahnya pernah baca kuliah nggak tamat-tamat, muter wae di situ. Saya penasaran, emang gimana bacaannya? Begitu Ustaz. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Kadang itu beres-beres pernah gitu Ustaz. Malah pernah yang lebih parah Ustaz, apa baca watini ujungnya wala asri. Saya penasaran kan, emang gimana bacaannya? Gitu Ustaz. Watini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw. Perasaan tadi itu watini kenapa wala asri? Mending Ustaz, pernah terakhir ini mah baca Al-Kausar ayat ketiga lupa lagi. Emang gimana? Gitu Ustaz. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa lagi, balik lagi ke awal. Inna a'tainakal kautsar 5 kali bolak-balik. Aku kesel Ustaz. Ujungnya gimana? Aku bisikan aja. Inna lillahi wa inna. Walaupun begitu dia, walaupun suami kita begitu, tetap ngomongnya kudu baik, betul? Agar tujuannya jadi baik. Karena banyak orang yang tujuannya baik, tapi cara ngomongnya nggak baik, jadi enggak. Betul apa betul? Anda suami bilang ke istri begini, punten. Istri kita kan kalau udah bertahun-tahun nikah pasti badannya dia agak beda kan, agak nggak jelas gitulah gitu. Lihat ke depan nggak jelas, ke samping apa beli pokoknya. Setiap lisan kita bicara agar Allah mengantarkan kebaikan untuk kita. Maka Syawal arti yang kedua adalah permulaan yang baik. 1, Syawal artinya peningkatan, 2 artinya permulaan yang baik, dan yang ketiga Syawal itu artinya perubahan. Apa artinya? Perubahan. Izin Bapak Ibu, orang itu puasa ada 2 kategori. 1, ada yang puasanya ular, 2, ada yang puasanya ular. 1 puasa apa? Ular. 2 puasa apa? Ular. Konon katanya 2 hewan ini untuk melangsungkan hidupnya harus puasa, betul? Ular puasa,
ulat puasa. Tapi ular dengan ulat beda puasanya. Apa bedanya Ahilman? Ular sebelum puasa namanya apa? Ular. Ketika puasa namanya apa? Ular. Setelah puasa namanya apa? Ular. Sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa namanya Bola. tapi beda dengan ular. Ular sebelum puasa namanya apa? Hileun ular. Ketika puasa namanya apa? Kepompong. Setelah puasa namanya apa? Kepompong. Betul? Sebelum puasa orang jijik melihatnya. Ketika puasa orang nggak mau mendekatinya. Tapi setelah puasa orang, alhamdulillah, saking banyaknya kita udah nggak nampung lagi. Luar biasa. Ustaz kenapa nanya begitu? Iya, saya bilang ke Pak Bambang, Pak, saya baru bikin rumah, dalamnya belum diisi. Alhamdulillah. Ya saya mau masangin di rumah saya ada hoka-hoka bentonya, ada KFC-nya. Tadi katanya ada grupnya untuk yang perabotannya, ada yang gambarinnya. Tolong bantuin Pak Haji Bambang. Ini pesan sponsor sekaligus ceramah sekaligus. Ya Rob, ya berkah, berkah. Dan ada kebaikan yang kita dapatkan, betul? Sinergi. Ahilman ditanya Ustaz, sekarang banyak viral videonya. Bukan hebat saya berarti. Ada orang yang membuat di belakangnya, betul? Coba kalau nggak ada tim medianya, nggak ada yang editnya, nggak ada yang uploadnya. Di TikTok, video saya sekarang sudah ditonton 1,1 miliar kali. Ada satu akun TikTok, ini bukan punya saya, tapi isinya semua video saya. Akunnya Kata Ahilman, Kata Ahilman, 1,1 juta follower. Disukai 81,8 juta. Disukainya. Jadi videonya menyebar kemana-mana. Bukan hebat saya. Allah melembutkan hati orang buat potongin video saya, dan izin Allah jadi kebaikan buat saya. Betul? Sinergi. Tidak ada yang paling hebat di antara kita, kecuali yang paling hebat siapa? Allah. Maka ayo, ini temanya bagus sekali. Eratkan sinergi dengan silaturahmi. Ini kalau kita nggak silaturahmi, nggak bisa sinergi, nggak bisa. Apalagi kalau kita masih ada kebencian, malas, nggak bisa. Orang yang di hatinya ada kebencian hanya akan menghambat kebahagiaan, dan itu yang menghambat kebaikan datang dalam kehidupan. Jelas? S yang pertama, rubah syukur kita lebih baik. S yang kedua apa? Sinergi, saling kerjasama dalam kebaikan. Dan S yang ketiga, service. Apa? Service. Berikan pelayanan terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling apa? Bermanfaat bagi orang lain. Maka teman-teman saya, hari ini kita diizinkan ada di sini. Perusahaan yang mensuplai interior desain beberapa klien kita. Di klien kita mereka menyajikan makanan. Ada orang yang makan di tempat itu nyaman. Ingat, mereka nyaman karena ada interior yang kita buat. Dan itu pahalanya mengalir. Saya ulangi. Kalau mereka nyaman makan di tempat itu karena ada interior yang kita buat, maka selalu itu bermanfaat, pahalanya mengalir untuk kita. Dan biasanya yang kita buat jangkanya pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Jadi selama itu digunakan dan kita pernah bekerja di sini, membuat pekerjaan itu, maka pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Ingat, jangan hanya mikir tentang kita. Ketika teman-teman kerja, pikirkan klien kita, yang mereka pun memikirkan customer mereka yang akan datang ke tempat mereka. Maka servis yang terbaik, servis yang terbaik. Mudah-mudahan TSM makin maju, amin. Makin berkembang, amin. Karyawan makin sejahtera, amin. Semua yang berkumpul makin dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Dan insya Allah kita semua mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Syawal ada 3 maknanya. S yang apa? Yang pertama peningkatan, yang kedua permulaan yang baik, yang ketiga perubahan. Apa yang harus kita rubah? 3 S. S yang pertama syukur, S yang kedua sinergi, S yang ketiga service. Betul? Peningkatan dalam hidup. Sholat yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah.
baca Quran diperbanyak. Ada berapa surat tadi? 7 surat amalan yang kita baca tiap hari. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Al-Waqiah, ketiga Al-Mulk, yang keempat Al-Jin, yang kelima Al-Insyirah, yang keenam Al-Ikhlas, yang ketujuh Al-Kahfi, Jumat, Yasin setiap hari Jumat. Selain itu, barakallahu fikum, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan menjadikan pertemuan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama-sama kita baca. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa kita pagi ini semakin menguatkan doa-doa kita, Allah kabulkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau lembutkan hati kami. Terima kasih ya Allah, hari ini Engkau ringankan langkah kami. Terima kasih ya Allah, hari ini Engkau izinkan kami bertemu dan berkumpul kembali. Ya Allah, kami semua keluarga besar TSM Group, ya Allah kami mohon, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami pagi ini, kecuali Engkau semakin tambah sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas karunia yang Kau masih titipkan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas semua kebaikan yang masih Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah, Engkau masih mengamanahkan perusahaan dan pekerjaan ini kepada kami. Allah,
di hari Kamis ini, di bulan Syawal ini, bulan peningkatan, bulan permulaan yang baik, bulan perubahan untuk kami setelah Ramadan. Ya Allah, kami mohon, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kami dengan bulan Ramadan kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau akhirkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, jika hari ini ada musibah yang menimpa kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ampuni mata kami sering melihat yang buruk, sering merendahkan orang lain, sering memandang sebelah mata kepada orang lain. Ya Rabb, itu dosa ya Allah untuk kami. Ampuni mata kami. Lisan kami, ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, sering mengolok-olok orang lain, fitnah, ghibah. Allah, ampuni lisan kami. Jika ada yang pernah kami sakiti hatinya, ada yang pernah kami bentak dalam pekerjaannya, ada yang pernah tersinggung perasaan karena kelakuan kami, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kami takut ya Allah, karena perbuatan lisan kami merusak semua amal-amal kami. Allah, ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram. Allah, ampuni perut kami jika pernah makan minum yang haram. Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni ya Allah. Kaki kami, ampuni kaki kami ya Allah jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana dzunubana. Ampuni ya Allah. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Hadirin sekalian, ayo minta ampun kepada Allah atas dosa kita kepada orang tua kita. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami ya Allah jika pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Maafkan kami ya Allah jika belum sempat membahagiakan ayah ibu kami. Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya ya Allah, dan mampukan kami membahagiakan orang tua kami sebelum orang tua kami wafat nanti kembali kepada Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan masukkanlah nanti orang tua kami ke dalam surga. Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah sisa hidup kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak cucu keturunan kami, berkahilah pekerjaan kami ya Allah, berkahilah perusahaan tempat kami bekerja, PT Tritunggal Sinar Mas ini ya Allah, PT TSM Group ini ya Allah. Jaga ya Allah, lindungi kami, lancarkan pekerjaan kami, mudahkan urusan kami. Ayo teman-teman sekalian, silakan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang lagi punya masalah, yang sedang dikasih ujian, ayo doa sama Allah, minta sama Allah. Yang lagi punya hajat, ayo minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, bersihkan hati kami, lembutkan hati kami. Ya Allah, terimalah silaturahmi di antara kami. Ya Allah, lembutkanlah hati yang sedang bertikai, damaikanlah hati yang sedang bertengkar. Ya Allah, ya Allah, di bulan Syawal ini bersih hati kami, bening hati kami. Tidak ada lagi kebencian, kedengkian di antara kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah Ramadan kami dan jadikanlah tahun depan kami bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya sebelum nanti kita bersalaman lebih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Dan Ayah Karis, Bunda Riro, jangan bosan kalau setiap tahun Ustaz berbagi motivasi buat semua. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala bencana, dari bala musibah, dan dari sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.